Baik, perkenalkan nama saya Jadikan Kebaikan telah menua dengan NIM 252304024, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Restu Yandika Sakti Yandrate SH.MH. Nah, saya akan mereview kembali judul-judul materi yang telah kami pelajari sebelumnya, yang dimana judul yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nah, dalam Pancasila sumber historis ini, nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal. Kemudian kemanusiaan, yang artinya sikap gotong royong, saling menolong dan menghormati sesama. Selanjutnya persatuan, yang artinya semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan. Yang keempat, musyawarah, yang artinya tradisi rembuk desa, musyawarah adat. Dan yang terakhir, keadilan sosial, yang artinya pembagian hasil bersama dan kepedulian terhadap sosial. Nah, secara formalnya Pancasila juga dirumuskan melalui proses sejarah, yang dimana 1. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selanjutnya yang kedua, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan yang terakhir ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila juga bersumber sebagai sosiologis, yang dimana Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk suku, agama, budaya, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Contoh penerapan sosiologis yaitu terdapat pada sila ketiga, keempat, dan kelima, yang dimana pada sila ketiga dapat kita jelaskan yaitu persatuan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Yang kedua, sila keempat, yang dimana kerakyatan, yang artinya sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial, dapat kita jelaskan bahwa mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Nah, maknanya Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila juga bersumber sebagai sumber politis, yang dimana dapat kita lihat bahwa Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Nah, dalam Pancasila ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, ada juga dalam bentuk kehidupan politik. Yang pertama, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni maupun otoriter. Yang mana yang keduanya itu kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai. Yang pertama kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Nah, maknanya juga kita perlu tahu yaitu Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. Nah, selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian umumnya perlu kita mengetahui apa itu dinamika. Nah, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang
sesuai diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang kedua, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang cepat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bahwa bagaimana Pancasila tetap relevan sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ada 3 bagian. Yang pertama perlu kita ketahui, yaitu tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Misalnya, dalam demokrasi digital, demokrasi, globalisasi, ekonomi, dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tetap menjadi pedoman moral, politik, hukum, meskipun bentuk penerapannya tidak berbeda dari masa ke masa. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita juga perlu tahu bahwa tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama, dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Yang kedua, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Selanjutnya, judul selanjutnya itu Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Nah, dalam 3 dimensi ini perlu kita tahu bahwa dimensi realita atau reality dimension yang maknanya adalah menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia. Nah, kita perlu tahu apa itu artinya. Artinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak, tiruan, ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Perlu kita terapkan juga contohnya. Contoh yang pertama yaitu tradisi musyawarah mufakat di desa mencerminkan sila yang keempat, yang dimana sila keempat adalah kerakyatan. Yang kedua, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima, yang dimana sila kelima ini dapat kita ketahui adalah keadilan sosial. Dan yang ketiga contohnya itu toleransi antar umat beragama, menggambarkan sila ke-1 dan kedua, yang dimana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ada juga dimensi idealisme atau ideals dimension. Dengan makna umumnya, dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu juga kita tahu apa contohnya. Yang pertama contohnya yaitu persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua, penegakan hak asasi manusia sebagai wujud nilai kemanusiaan, pengembangan demokrasi, Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Nah, kesimpulan dimensi idealisme Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberikan arah dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral sejahtera. Nah, ada juga dimensi fleksibilitas, yang dimana makna umumnya dapat kita ketahui bahwa menegaskan Pancasila bersifat terbuka, dinamis, adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Nah, perlu juga kita ketahui bagaimana contohnya, yang dimana saya dapat memberikan 3 contoh, yang dimana yang pertama sila keadilan sosial bagian sila kelima,
yang dimana diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Yang kedua, Sila Persatuan Indonesia pada sila ketiga, yang dimana diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Dan yang ketiga, sila kerakyatan, yang dimana sila keempat yang diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. Nah, sebagai judul yang kedua, kita ketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika. Nah, apa itu Pancasila sebagai sistem etika? Mari kita ketahui apa pengertiannya. Itu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menurut nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep Pancasila sebagai sistem etika juga perlu kita ketahui apa artinya, yaitu sistem etika adalah kumpulan nilai-nilai dasar, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar tidak bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai etika pada setiap sila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Etikanya toleransi, hormat beragama, spiritualitas, dan perlu kita ketahui juga apa contoh perilakunya, yaitu menghormati agama orang lain dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai etikanya yaitu hak asasi manusia, keadilan, dan empati. Contoh perilakunya yaitu menolong orang yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang etikanya solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme. Contoh perilakunya mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai etikanya yaitu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Contoh perilaku, mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang etikanya keadilan sosial, kepedulian, dan pemerataan. Nah, sebagai contoh perilakunya yang dapat kita ketahui yaitu membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Nah, ada juga alasan Pancasila disebut sebagai sistem etika. Yang pertama, bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Yang kedua, mengandung prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan pada semua kalangan dan situasi sosial. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di luar masyarakat. Yang keempat, mendorong tindakan tanggung jawab. Pancasila menekan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter, di mana menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan peduli sosial. Demikian saja hasil dari pemateri saya, yang dimana jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan pada saat melaksanakan review materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo, teknik sipil, solid, solid, solid.